Good morning, all students. Good morning, my lovely loh, ngerikan saya. Luar biasa. So, I hope you good day. Good day kayak merek kopi ya. You have a good day. Wah, Arjuna dan juga Bastian sama lagi di Mars ya kalian ya. Ngeri banget sih kalian, luar biasa. So guys, today I want to discuss with you about art, and I think this a very happy. Saya rasa kamu nanti akan senang kalau bisa menikmati step by step yang saya berikan hari ini dengan maksimal. Gitu ya. Apakah ada yang sudah membaca materinya di GC? Yang sangat singkat, padat, jelas itu? Sudah? Ada yang sudah membaca? Apa ada yang belum? Oh, belum semua? Oh. Udah Pak saya. Yang lain? Oh, oke. Jika belum, saya beri waktu 2 menit membaca dari sekarang. Silakan dibuka GC dan dibaca. Hanya 4 slide, 4 atau 5 slide gitu ya, Jess ya. Silakan dibaca. Jadi kalau kita diskusi, kalau kamu nggak baca, nanti kita nggak tahu nih ngomongin apa gitu. Ya nggak, Pin? Cowok ganteng, ya nggak? Iya. Kamu kenapa sih, Pin? Kenapa sih kawan? Ada masalah apa sih kawan? Saya jadi jelek, Pak. Kenapa sih kawan? Ya, jadi lebih jelek aja gitu, Pak. Sedih jadinya. Itu hanya perasaanmu kawan. Tetap kamu bagi orang tuamu paling ganteng. Bagi saya kamu juga ganteng. Tapi sekarang karena saya nggak lihat wajahmu, saya nggak lihat kamu ganteng atau enggak, Pin. Begitu sih yang jadi masalah, Pin. I don't see your face. So please open your camera and full face, guys. And Yusuf, you too, please full face. Okay? You understand? I mean. And Adele to Arjuna, you with to apa sih? To akun. Oh iya, yang sini belum live. Oke. Jesslyn, because you done reading my presentation, please check your friend yang belum gabung. And I know he is David. Yes, alright. Tadi lengkap nggak jam pertama Karen? Yes. Karen biar baca. Nggak lihat, Pak. Jumlahnya sesuai nggak? Nggak ya? Nggak ada. Ada yang nggak masuk. Siapa tuh? David. Oh, David ya. Oke. I want to call him ya. Kalau cowok tuh him ya. Saya telepon ya. Halo David. Please join in my Zoom now. Oh iya. Oke. And next, who? Ada 3 orang belum bergabung ini. Regina udah. Erika udah. Siapa ya? Chelsea sama Regina. Regina udah. Chelsea sama Regina. telepon. Regina itu ada Regina. On kamera Mana? Regina. Mana? Oh ini dia ada. Ayo siapa tuh Santos, Pak?
yang belum Oh, lanjut? Michelle Christie. Michelle Christie. Oke, telepon. So, enough guys. You reading in from my material. Evan, okay? Okay. Now I want to teach you. Sorry, fix you ya. Maaf. Okay, you can see in this material. Bisa melihat materinya udah? Ya, apa? Kelihatan? Oke. Cukup singkat ya secara teori ya. Selalu saya katakan SBK itu sangat singkat, tapi ini akan sedikit saya buat berbeda karena lebih lebih greget gitu ya. Nanti kita akan mengerjakan kelompok secara virtual, ingat ya itu Nelvin GC, good pin, biar kamu nggak merasa insecure gitu ya. Oke. So the title is merapkan ragam hias pada kain atau kayu ya. Kita berfokus pada kayu ya guys, seperti ada contoh di sini. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Namanya? Wayang. Ini loh, ini. Topeng. Topeng ya, topeng tokoh wayang. Itu juga bisa lebih lengkap gitu ya. Bagus Bin, walaupun kamu merasa sedang insecure, kamu hari ini bisa menjawab luar biasa. Oke, next. Nah, konsep pembelajaran ya atau target-target yang kita lakukan adalah kita akan fokus, kamu lihat di bawah sendiri, yaitu pengertian ragam hias pada bahan kayu. Kita ada dua pilihan ya teman-teman ya, ada mengukir atau menggambar atau melukis ya. Nah, ini pilihan kita, tapi kita akan berfokus membuat lukisan pada bidang kayu. Tolong dong Nelvin KC dibacakan ini pengertian ini. Kayu, membuat perabotan rumah tangga, misalnya kursi, lemari, dan peti, dan bagian bangunan, misalnya tiang, pintu, dan jendela. Sentuhan ragam hias, motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris atau gabungan. Cukup. Yang teknik. Cukup. Tenang. Yes. Kayu di sini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya, dari perabotan rumah tangga, dari disebutkan oleh Nelvin, ada juga dari bagian bangunan, pintu, jendela, dan tiang, dan lain-lain ya. Dan semua itu biasanya ada sentuhan ragam hias, teman-teman. Apa itu ragam hias? Itu sebuah bentuk pola yang berulang-ulang sehingga menjadi, namanya juga ragam hias. Ya. Menghias suatu benda, menghias suatu tempat, mempercantik suatu tempat. Gitu ya. Kalau ada tekniknya, seperti tadi yang saya katakan ada dua teknik yang kita gunakan. Apa aja itu tekniknya? Mengukir dan melukis. Mantap. Mengukir dan melukis. Dan juga bisa dua-duanya ya. Jangan salah loh ya, bisa dua-duanya. Dan semua itu tentu diawali dengan apa dulu? Apa yang harus kita buat sebelum melakukan menggambar dan melukis itu? Mengukir apa? Sketsa. Iya betul sekali. Tuh Ben kamu Cak. Saya memang pinter Pak. Ya saya bilang kamu pinter, cuma ini tuh Ben aja kamu jawabnya cepet gitu. Ya harus ada sketsanya teman-teman ya. Makanya dari kelas 7 awal sampai nanti kelas 9 selalu saya harapkan dan selalu saya awali dengan membuat sketsa. Sejago apapun kamu ya, wajib membuat sketsa dulu. Dan kalau membahas kelas 7 berkaitan dengan daerah ya, tentu beberapa karya itu berhubungan dengan kepercayaan atau agama suatu daerah atau suatu wilayah yang ada di Indonesia. Bagi negara kita adalah negara yang sangat amat luas sekali ya. Ada beberapa macam suku dan kepercayaan. Ini contohnya ya. Nah, ini beberapa ragam hias di sini. Nah, ini agak susah mikir ya. Mana yang di sini menurut kalian hanya menggunakan teknik ukir? Nomor berapa? 5. Kenapa? Karena warnanya sama, terus
nggak dicat gitu. Oh iya. Ini data bisa dasar doang. Oh, betul. Di sini mana yang menggunakan kedua teknik tersebut? Yang lain, ganti aja. Kedua, Oh, kenapa itu? Kok bisa bilang gitu, Kang Pin? enggak ada Pak, keempat ya? Iya, keempat. Yang menggunakan kedua teknik tersebut loh ya, melukis dan juga melakukan. Satu. Hah? Ada saja. Yang mana? Keempat atau kedua ya Pak ya? Karena aku bingung Pak. Satu itu mengukir bukan sih? Yang mana, Ker? Enggak ya? Dua bisa. Kenapa bisa dua? itu kan diukir, dibuat dulu tuh, terus diwarnain deh. Oke. Itu Job. Sip. Nah, satu lagi, di mana dari 6 gambar tersebut yang termasuk ragam hias karya yang ada unsur-unsur kepercayaan atau apa ya, adat istiadat suatu daerah. 6. Kok bisa, Bin? Iya. Nggak tahu Pak. Van, kamu sebenarnya tadi mau ngomong, Van, bantuin Vin, Van. 3 apa 6 Pak? 3 apa 6 Pak? Kira-kira Pak. 3 apa 6? Saya bisa menjawab, tapi tolong bantu, Van. Yang mana, Van? 1 nggak mungkin. Nggak mungkin ya, kepercayaan terhadap bebek kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Kamu terus menyembah bebek kayak nggak mungkin. Kecuali kamu ke Kaleo gitu ya, bebeknya enak gitu. Ayo, Van, bantu, Van. Nomor 6. Kenapa, Van? Karena itu kayak ada dewa-dewa. Ya. Ya, tokoh adat ya. Ini kalau di dalam masyarakat yang lagi naik daun, ini masyarakat Kalimantan itu Pangeran Burung kalau nggak salah ya. Panglima Burung. Nah, ini dari Kalimantan. Nomor 3 juga sebenarnya betul ya, Nelvin ya. Betul, kamu tahu ya, betul. Nomor 3 itu juga sebenarnya betul ya. Di masyarakat suku-suku Dayak memang ada seperti itu. Tapi karena tidak terlalu full, jadi alasannya kurang kuat. Saya belum bisa memberikan alasan yang kuat. Walaupun saya tahu, saya pernah membaca dan melihat, itu juga termasuk. Kalau kita lihat dari polanya itu, mencerminkan masyarakat sana. Kalau nomor 6 sudah jelas dan pasti. Ya, itu simbol-simbol panglima burung yang ada di sana, di Kalimantan sana ya. Oke, next. Mantap ini. Kalian kok semangat banget ini. Senang belajarnya. Oke, next. Nah, di sini ada topeng ya. Ini jelas dari kayu. Ini 3 dimensi. Kenapa dikatakan 3 dimensi? Pertanyaan yang simpel, gampang sekali. Kenapa dikatakan itu 3 dimensi? Ini karena bisa dipakai. Hampir betul. Ini 2 dimensi, guys. 2 dimensi. Oke, perhatikan ini 2 dimensi. 2 dimensi. Karena kalau 2 dimensi nggak bisa dipakai. Ini 3 dimensi. Lihat ada ini ya. 3 dimensi. Karena dia ada timbulnya. Ya, betul. Ada bagian-bagian yang timbul atau muncul sehingga dikatakan 3 dimensi. Mantap. Simpel banget ya. Itu betul ya. Nah, ini kita menggunakan 2 teknik di sini ya. Kalau kamu perhatikan, di sini ada tentu di sketsa dulu. Terus kamu bikin sketsa pola-pola, lalu kamu pahat, terakhir diwarnai atau finishingnya diwarnain ya. Atau diberi warna, itu adalah prosesnya. Ini kolaborasi yang sempurna sekali. Ini tadi ya, sama. Lalu untuk alatnya, jelas ya. Kalau ada yang bilang, Pak, kalau kita bikin patung ngukir itu pakai apa? Nggak mungkin pakai kuas ya. Kamu ngukir pakai kuas mungkin ya, kamu sudah 100 tahun baru jadi itu ukiranmu. Jadi yang diperlukan pertama untuk mengukir itu apa? Yang pertama harus disiapkan sendok. Kamu nyendokin kayu kuat. Apa yang harus kita siapkan kalau kita mau membuat karya ukir? Pahat.
Pahat? Kamu memahat apa kalau nggak ada yang dipahat? Kayu. Ya, betul sekali. Kayu. Selain kayu bisa apa? Apa? Selain kayu, yang bisa dipahat selain kayu apa bisa? Apa ya? Hati seseorang. Hatimu sudah pernah terpahat nggak, Cak? Cak, oh hilang dia, hilang dia. Oh, hilang itu, hilang. Apakah di sini ada yang pernah merasakan terpahat hatinya selain Nelvin? Ada nggak? Apa? Kan yang kalau Nelvin pernah ya, Vin ya, terpahat hatinya Vin ya. Gimana rasanya, Vin? Udah biasa aja sih. Mantap. Tapi waktu itu rasanya gimana? Waktu mengalami terpahat, tercapik-capik gitu gimana? Rasanya tuh manis. Oh, berarti kamu ketagihan dong kalau manis. Manisnya tuh manis gak enak, Pak. Oh, ya udah. Memang kalau manis berlebih itu nggak enak ya, Vin ya? Iya, kayak muka saya. Manisnya terlalu berlebihan, jadi gak enak gitu. Ya, biarin kamu sendiri. Oke, thank you, Vin. Nah, ini contoh pahatnya teman-teman ya. Pahat itu sebenarnya cuma ada 3 jenis yang sering digunakan ya. Itu di kelas 9 nanti kamu akan mempelajari lagi bersama saya. Itu ada yang modelnya U, jadi kayak U gini ujungnya. Terus ada yang modelnya lancip doang, atau pipih. Terus yang terakhir V. Sebenarnya 3 itu yang sering digunakan dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Nih pemukulnya juga tergantung ya. Kalau kita memahat di kayu, biasa pemukulnya juga kayu. Kalau kita memahatnya batu, biasa pemukulnya juga dari besi yang keras. Karena bedanya nanti takut rusak kalau menggunakan besi juga ya. Nah, ini jenis pahat 4, tapi kebanyakan hanya yang digunakan 3 yang saya sampaikan tadi ya. Yang V, U, dan juga apa namanya itu ya? Saya tahunya itu istilahnya pipih aja, lurus. Nah, dan tiba saatnya kita berfokus pada produk yang ingin kita buat teman-teman, yaitu talenan. Seperti yang saya contohkan minggu lalu, seperti ini ya, ini seperti ini ya. Nah, kalian nanti akan membuat seperti ini, tapi perhatikan baik-baik di sini. Bahwa produk yang kita buat itu adalah menunjang produk utama. Jadi apa artinya menurut kalian? Ini sebagai penunjang produk utamanya. Jadi apa artinya? Kalian tahu nggak? Ini sebagai pendukung atau penunjang produk utamanya. Jadi talenan ini merupakan pokok dari sebuah proyek bukan? Ya enggak? Ya enggak? Termasuk ya. Apakah ini menjadi inti dari sebuah produk? Iya kali, Pak. Wah, perhatikan lagi ya, perhatikan nih. Kita akan membuat karya dari talenan yang fungsinya untuk mendukung produk utamanya. Misalnya ada ini, jadi ini akan menjadi, misalnya ada ini. Saya jualan antis ya. Jadi produk utamanya yang mana? Antis. Antis. Lalu talonannya sebagai pendukungnya. Gratisan. Ya. Jadi hal yang perlu kalian perhatikan adalah penting nggak sih memperindah kemasan sebuah produk? Menurut kalian penting nggak? Penting. Nah, Penting. untuk lebih jelasnya. Penting. Iya, oke. Iya. Oh, gitu ya. Ini produk utamanya yang mana? Kuenya. Kue ya. Oke, makanan langsung kuenya. Ya betul sih, betul. Dan pendukungnya apa? Pendukungnya
Talenan. Talenan. Alenannya, betul sekali. Simpel sekali ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi, apa proyek kita? Apa coba? Talenan. Talenan. Membuat talenan. Membuat pendukung. Apa isi kan? Barang pendukungnya, talenannya. Bagus. Mantap, mantap. So, agar lebih menarik lagi, kita akan diskusi sedikit ya. Diskusi sedikit mengenai kemasan ini. Nah, kalian akan saya bagi dalam kelompok, ya, berdasarkan nomor urut. Soalnya, tolong ditulis nomor absen 1 siapa? Adel. Oke, cuma jadi pendukung ini siapa yang nulisnya? Kasihan cuma jadi pendukung buat dia. Iya, kasihan banget ya. Tapi kalau nggak ada pendukung, ya nggak akan jalan. Produk itu nggak akan laku ya. Nah, makanya ini saya bilang, walaupun kamu ini bagi teman-teman yang jadi obat nyamuk atau pendukung doang ya, jangan berkecil hati guys. Kamu tetap ada masanya kamu akan menjadi yang terdukung. Oke, semangat, semangat Cak. Ku yakin kau bisa. Ku yakin kau bisa menang. Itu jinglenya PS Sleman. So, now kita akan mulai ya. Perwakilan kelompok ditulis. Nomor absen 1 sampai 5. Perhatikan, soalnya ada soalnya seperti ini. Saya fotoin aja ya, kirim ke grup kelas ya. Oke. Terus kamu diskusi di sana. Saya buatin breakout room-nya 10 menit saja. Cukup untuk membahas ini. Nah, saya bagikan ke grup kelas, silakan diperhatikan. Itu urutannya dari yang kuning, pink, terakhir ke warna biru. Sudah ada? Sudah ada ya? Nah, sekarang silakan masuk ke dalam room-nya masing-masing, diskusikan itu, dan nanti ada juru bicaranya. Nah, silakan. Ini kelompoknya siapa aja? Saya tadi mulai. Apa, Cak? Kelompoknya siapa aja? Saya tadi itu. Berdasarkan nomor absen, Cak. Ya, dari berapa sampai berapa? Itu ada namanya Ica, tinggal lihat Ica. Dan saya nanti akan masuk ke dalam kelompok ke grup kalian. Melihat kalian diskusi atau tidak. Iya, Sep. Iya kali. Ya enggak, no. Oh iya, Ding. Ya. David, kemana kamu, David? Main game ya? David.
Ya elah, Evan, gimana Evan? Lah kok ada Pak Agung? Saya keliling, cuy. Gak usah diperhatikan saya pindah-pindah. Emang Oh, emang nggak bisa di laptop nggak bisa. Sabar. kan itu ada tulisan plusnya. Ya plusnya nanti tiba-tiba ke kelompok 4. Nggak bisa ya? Apa sih? Ini Pak, si Evan tadi nanyain cara nulis di pajak gimana. Itu Arjuna Pak, bukan aku. Oke, tinggal ini gini doang. Ini perhatikan saya. Ini. Bentar. Mana sih baterainya? Saya kok lupa. Nih, kayak gini. Ini perhatikan. Kamu kelompok 1 kan? Ini kan? Yang gini nih. Enggak, maksudnya iya. Nggak bisa. Diklik itu kan. Ntar dicoba lagi, masih diskusi Pak. Ya, silakan. Sok. Yang penting ditulis dulu ya kalau belum bisa nulis di sini. Kalau enggak kamu plus sendiri aja, bikin sendiri lagi di sini. Silakan, saya tak pergi ya, takutnya kamu ada saya jadi nggak fokus. Jesslyn, ayo berjuang Jesslyn. Kalau belum bisa ngisi di Padlet-nya, kamu tulis dulu ya, ketik dulu aja. Oke. Oke, Pak. Diskusi diam-diam wae. Diskusi, sobat, diskusi bukan diam-diam baik kayak orang lagi marah. Diskusi tentang apa, Pak? Nah, aduh, tolong Ter, temen-temen beri kesadarannya. Saya juga capek, Pak. Ya tentang inilah, Nelvin, lu buka itu nggak sih, apa namanya, Google Classroom. Udah. Terus? Materinya tentang apa? Membuat hiasan pada produk jualan. Itu. Kayak membuat produk, menghias produk gitu. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya kan? Ya lah. Iya gak sih, Pak? Iya, Pak. Terus saja. Kok pada diam-diaman sini? Gak tahu, Pak. Tadi saya ngomong yang jawab cuma Regina, yang lainnya cuma di chat. Oh, oke. Isi sendiri. Oke. Ya, isi sendiri. Ya, berdasarkan kelompok ya, jangan cuma pendapat kamu sendiri dong. Jadi diskusi dulu gitu ya? Ya, ini kan di sini biar diskusi dulu, setuju atau enggak. Tuh. Benar enggak sih? Tuh. Kalau setuju apa alasannya, tanyain satu-satu. Oke. Tuh. Halo. Udah selesai. Oh, kalian chatting ya jawabannya? Iya. Oke. Chattingnya dengan... Atas si Ica di chat aja, Pak. Kalau di chat nanti semua grup tahu dong. Apaan, gue nggak bilang begitu, Jun? Ih. Apa Orang sih? lu bilang 2 menit lalu. Enggak. Lah lu bilang? Enggak. Bilang. Enggak, lu gak usah ngawur deh. Lah, orang lu bilang 2 menit lalu. Perang saudara. Enggak ada. Diskusinya seru banget ini. Off mic. Kenapa, Pak?
Oke. Jadi mau langsung ditulis saja atau ada yang mau direvisi lagi? Udah. Oke, kita sudah kembali lagi di sini sobat-sobatku. Sambil kalian mengisi ya, saya akan coba untuk membahas sedikit gitu ya tentang materi ini. Boleh nanti perwakilan kelompok untuk jawab langsung ya. Pak. Woi. Pak. Woi. Pak. Apa? Jawaban kelompok tadi ditambahin di Padlet. Iya. Oh, oke. Silakan masuk ke Padlet semua ya. Tiap kelompok harus silakan diisi. Sambil mengisi tentu sudah membuat catatan ya. Saya pengen dengar dari masing-masing kelompok. Mungkin dari kelompok kamu tambahin. Menurut saya sambil ada yang nulis di Padlet, sekarang juru bicaranya ngomong di sini ya. Yang pertama lagi. Yang pertama, kenapa sekarang membuat desain pada produk jualan penting? Kenapa itu? Kelompok 4 dulu, kelompok 4. Si Asep dan kawan-kawan. Aku ya Pak yang ngomongnya. Ya, boleh. Kenapa saya Pak. Untuk menarik perhatian konsumen. Misalnya jualan apa, Cuk? Misalnya jualan apa? Makanan, Pak. Makanan apa itu? Makanan kucing. Yang jelas dong, makanan apa dong? Cuk, bantu tuh, Vel. Dapat membuat konsumen tertarik dengan barang yang dijual, pentingnya kemasan juga untuk membuat produknya tidak rusak, misalnya mudah tergores, terkena air, dan cacat. Oke, mantap. Jelas sekali ya. Ya, sangat penting sekali ya. Kelompok 1. Punyanya Ica dan kawan-kawan. Saya. Yuk. Penting agar kemasan lebih unik, berwarna, lebih indah, dan juga ada ciri khas tersendiri serta orang-orang dapat merekonasi produk tersebut dengan mudah dan juga peminat menarik untuk membeli barang tersebut. Oke, jelas banget ya. Luar biasa. Next, saya lanjut dong saya kelompok 2. Kenapa penting? Agar pembeli tertarik dengan produk yang kita jual. Oke, jelas ya, biar pada tertarik ya. Kelompok 3. Penting. Karena awal mulai gitu banget sih. Karena awal mulai yang kita lihat itu pasti kemasannya. Jadi agar menarik pembeli. Oh ya, oke. Sugesti pertama melihat barangnya itu ya. Ini kalau saya lapar ini lihatnya es krim ini. Stiking lihatnya es krim. Cornel. Oke, terima kasih, luar biasa pendapatnya. Next, bahasanya bahasa kalian banget ya. Penting nggak sih kreativitas dalam menghias produk? Jelaskan. Saya mulai dari kelompok 2 dulu. Penting nggak sih kreativitas? Penting nggak sih? Penting karena bisnis atau produk yang dikelola akan tampil berbeda dibandingkan dengan bisnis serupa lainnya. Oh iya, ada perbedaannya karena kemampuan kreativitasnya ya. Jadi pertanyaan saya selanjutnya ya, sebelum kelompok yang lain menurut kelompoknya Jessin dan kawan-kawan.
Kalau kita memberi produk sama nih produknya nih, misalnya produknya minyak rambut nih, tapi tempatnya berbeda. Menurut kamu yang bikin mahal itu isi produknya saja atau dengan kemasannya? Yang bikin harganya berbeda itu, apakah sekedar isinya atau ada ini apa cover luarnya ini juga pengaruh nggak sih? Dengan kemasannya. Pengaruh ya. Ini udah pudar ini ya, udah nggak laku aja ini, habis, gimana habis sih? Oke lah, lanjut. Kelompok 4. Penting nggak sih kreativitas? Kelompok 4. Hey, ayo Job. Yang jelasnya jangan saya ya. Kamu gitu aja batu. Anggotamu yang lain dong, bantuin lagi. Ada Bastian, ada Velika. Kenapa itu penting kreativitas itu? Rai, coba Rai. Saya yang terakhir karena tadi yang pertama udah. Ray dulu coba. Rai. Nah, ganti-gantian gitu. Rai, apa Rai? Kenapa penting Rai? Penting, Pak. Kenapa tuh? Karena pas konsumen pertama kali yang lihat kan itu kemasannya. Jadi seberapa bagus kemasannya itu gimana ya, Pak? Berarti apa ya? Pandangan pertama gitu maksudmu ya, Ray ya? Ya begitu, Pak. Ya, pandangan pertama awal kita berjumpa ya. Mempengaruhi orang untuk membeli. Walaupun pada akhirnya ketika tahu isinya kadang ada yang nyesel ya. Ya nggak sih? Pernah nggak sih kalian beli barang, wah bagus banget nih di Shopee. Kemarin saya dengar sharingnya kelas 8 gitu ya, tentang cerita unik. Jadi dia tuh beli baju untuk Natal. Di e-commerce itu dia tuh bajunya bagus banget. Setelah dibeli sampai rumah, ternyata itu ukuran anak 5 tahun. Sedangkan dia sudah 13 tahun. Jadi cuma kayak jadi sampel aja di rumahnya. Nah, itu penting sekali ya. Makanya kalau kamu lihat di GrabFood itu ya, GoFood gitu kan, tampilan makanannya nikmat sekali ya. Walaupun ketika sampai rumah, alah mie goreng lagi. Gitu aja ya. Tapi itulah pentingnya kreativitas dalam membuat kemasan itu lebih menarik. Kelompok satu, nomor satu, bisa kelompok satu. Gantian jubirnya. Terus Van. Dengar nggak? Ya, kurang kenceng tapi Van. Bentar. Halo? Mantap. Penting karena jika kita kreatif maka produk yang kita hias akan terlihat menarik dan unik. Gitu. Terlihat berarti memang sama dengan kelompok yang lain sebelumnya ya, bahwa kesan pertama itu sangat penting. Jadi kalian dari sekarang juga nggak beda ketika namanya cinta pandangan pertama. Ya nggak sih, Cak? Ya, bagaimana pandangan pertama itu bisa merubah segalanya. Makanya di sekolah usia SMP SMA itu ada istilah cinta monyet. Bagaimana hanya berdasarkan pandangan pertama tanpa tahu sifatnya langsung jatuh cinta. Itulah namanya cinta monyet, cinta pandangan pertama. Jadi kamu jangan seperti itulah ya, harus mempelajari orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Bisa lebih dekat gitu ya. Oke, sudah ya, semua kelompok itu udah ya? Takutnya ada yang kelewat. Udah ya belum? Ya, Jasmine udah kan tadi pertama. Punya Karen belum ya? Ya. Anggotamu siapa Karen? Yang lain Karen, ngomongin Karen. Sebentar mana? Alvin. Oke. Nah, menghias produk penting karena orang yang melihat itu akan tertarik dan terlihat lebih unik dari yang lain. Gitu Pak. Keren nggak penjelasan saya? Keren banget. Kamu kok bisa jelasin kayak gitu sih? Aku tidak nyangka jadi. Ya, poin pentingnya adalah di bagian terakhir yang saya katakan ya, berbeda dengan produk lainnya. Itu yang penting ya.
sama-sama. Nah, ini kan Imlek ya. Dodol kan semua sama ya. Nanti kalian kan sering itu buat beli dodol gitu kan. Semua kemasannya kadang ada yang dibuat lebih menarik, bentuknya lebih unik. Ada desanya juga sama kan. Ada dodol. Nah, itulah pentingnya kemasan kreativitas ya. Dan terakhir, setuju workshop. Nah, sorry. Simpet ngomongnya. Setuju tidak jika kemasan mempengaruhi minat seseorang membeli barang atau produk tertentu? Jelaskan. Kelompok. Jelasinnya sambil marah-marah ya. Coba ya. Kayak saya ya. Wah, Balika udah dapat jatuh tadi ya. Saya nggak seru nih. Kok saya? Tolong jelaskan. Harus marah-marah ya. Kenapa kemasan mempengaruhi minat seseorang untuk membeli produk tersebut? Tolong jelaskan kelompok 1. Brian. Saya Pak. Ajun. Oke. Setuju karena mungkin apa yang dilihat peminat. Hah? Marah-marah, nadanya tinggi. Apa? Nadanya tinggi. Setuju. Pak, ngelek, Pak. Kamu ngomongnya sambil Saya aja, Pak. kayak orang marah-marah, Jun. Saya. Setuju. Oke. Iya. Setuju. Karena mungkin apa yang dilihat peminat pertama adalah kemasannya. Jadi harus bisa menghias kemasan agar terlihat bagus, unik, dan menarik. Bagus. Marah-marah ya. Sekarang kelompok 2 sedih jawabnya. Sedih. Kelompok 2 sedih jawabnya. Coba kelompok 2. Setuju. Terus Setuju karena bisa membuat orang-orang penasaran dan menarik orang membeli produk yang kita jual. Saya terbawa suasana, coba tahu nggak sih? Saya. Oke, mantap. Jadi borongan ya, tapi memang betul ya. Kelompok 3 apa ya? Bingung. Jawabnya bingung. Gimana ya? Setuju ya? Gitu ya? Gitu ya. Kelompok 3 siapa yang mau jawab? Kelompok 3? Hah? Atau ada Michelle atau Erika? Michelle coba. Setuju. Setuju. Gimana ya? Karena jika kemasan menarik, maka akan mempengaruhi minat pembeli. Bagus. Kelompok terakhir apa ya? Apa ya biasanya? Marah udah, sedih udah. Takut, Pak. Oh ya, takut, betul. Kelompok terakhir tolong menjelaskan dengan perasaan takut. Ih, kok nangis sih? Takut berarti? Ya takut, coba. Saya nggak tahu nih ekspresi takut itu gimana. Jadi agak gagap berarti. Jangan sih kan saya takutnya kan tadi histeris kan. Ayo sama kelompok 4. Jadi namanya. Ada Regina. Regina kamu. Hai. Rek. Ayo Rek. Setuju nggak nih? Rek. Ayo Rek. Si Rai tadi udah jelasin. Jangan semua nanti si PP semua. Coba contohin P. Kamu jawab dengan perasaan takut. Maaf ya Pak ya, berisik ya Pak. Adik saya nangis. Ya. Oh my gosh, TBL. Kamu Setuju. sedih sih, Mas. Aduh takut banget loh Pak, takut banget. Setuju. Karena dengan adanya hiasan dadanan warna,
warna yang rapi bisa membuat pembeli tertarik dengan barang dijual. Pembeli juga akan berpendapat barang yang dijual adalah barang yang berkualitas tinggi. Bagus. Tepuk tangan. Itu takut banget kan Pak ekspresinya? Iya. Itu kan apa ya? Kebalikan kamu biasanya. Jadi cukup unik ya. Sebentar Pak, saya mau request makanan. Ya, kirim ke saya, Vin. Makasih. Cocok buat saya jadi aktor, sumpah Pak. Artis. Aktor. Cowok dong. Iya Pak, itu typo. Oke. Thank you teman-teman sudah menjelaskan ini semua. Saya coba untuk menambah sedikit ya. Ada 5 alasan penting kenapa desain kemasan itu sangat mempengaruhi nilai jual suatu barang, minat seseorang ya. Yang pertama adalah membuat pengalaman yang berbeda. Ada sebuah contoh produk yang menurut saya unik adalah zaman sekarang kan sudah nggak tren lagi ya, VCD nggak tren lagi udah ya. Sudah sangat tidak tren sekali. Tapi ada sebuah band dari Yogyakarta itu Endang Sukamti yang tadi mesinnya pernah sering saya putar ya. Dia membuat box set teman-teman. Saya carikan apa namanya reelnya ya, biar kamu lebih paham lagi. Box set. Nah, kayak gini teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kamu perhatikan. Zaman dulu, zaman sekarang kan sudah nggak akan ada orang yang belinya cuma macam kayak gini doang, 2 keping kayak gini. Nah, tapi oleh salah satu band di Yogyakarta ini, dia tidak hanya membuat VCD-nya saja, tapi di sini ada video lagunya, terus ada bukunya. Jadi dia bikin albumnya itu ketika sedang jalan-jalan ke Papua menggunakan kapal pinisi. Dibuat cerita di sini. Dan ada bajunya. Nah, ini kelengkapannya ya, perhatikan. Ada box set ini, ada ini, liriknya, gambarnya. Ada sertifikatnya teman-teman. Ngeri banget kan ya. Lalu juga ini lengkapnya. Harganya menjadi 350.000. Pertanyaannya, kenapa ini bisa menjadi mahal? Susah tuh. Nah, kenapa itu orang tersebut berani menjual mahal? Apa coba alasannya? Ini ada hubungannya dengan soal nomor 2. Apa yang kamu hargai? Ya Pak, saya Pak. Apa Cak? Karena boxnya unik, terus bagus juga, ada ciri khasnya sendiri mungkin, dan kalau udah dibuka juga masih bisa disimpan jadi pajangan gitu loh, karena bagus. Betul, satu boleh. Satu lagi, bagus. Bisa dipajang, sampai besok bisa dipajang, ditaruh di rak meja kamar mandi ya. Kalau nggak ada rak lagi maksudnya. Ada lagi yang lain, kenapa itu bernilai mahal? Bagi saya cukup mahal ya, karena VCD biasa saja paling 3.500 saya dapat. Itu harganya sampai 350, bayangin. Ada yang mau pendapat lagi? Satu orang lagi boleh? Mbak ya? Kan ada buku ya Pak. Ada buku, ada baju, ada itu. Nah, kenapa itu jadinya mahal? Karena banyak produk yang dijual gitu maksudmu? Iya Pak. Oke, bisa ya. Nah, itu pengertian dari teman-teman ya. Intinya adalah kita menghargai kreativitasnya. Bagaimana membuat karya itu tidak mudah ya. Itu menghabiskan dana sekitar 1 miliaran, hampir 1 miliar ya. Karena dia sebulan ke Papua mendokumentasikan kegiatan di sana, mengajari anak sekolah di sana, banyak hal yang mereka lakukan nih. Jadi tidak sekedar membuat lagu. Itu poin pentingnya ya. Okay, next. Mana tadi ya? Jadi ketika orang tersebut membuka produk tadi, mempunyai pengalaman yang berbeda. Bukan hanya ngambil VCD, taruh di VCD player, terus putar, enggak gitu doang kan. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu.
yaitu pengalaman berkesan. Lalu yang kedua ada branding image. Nah, makanya penting sekali nanti produkmu ini menjadi penunjang. Jadi gambarnya menunjang sehingga orang tertarik karena ada sebuah logo yang menarik, pola-pola yang kamu gambar di celana itu menarik. Jadi orang akan pengen membeli itu. Lalu sarana marketing jelas ya. Sarana marketing yang paling efektif apa coba sekarang? Yang paling efektif dan gratis itu apa? Beli satu gratis satu. Sarananya itu kan penjualannya. Sarananya apa? Media TikTok. untuk TikTok. Bisa, betul TikTok bisa. Selain TikTok yang digunakan oleh artis-artis itu apa? Instagram bisa. Satu lagi yang digunakan Facebook. semua orang. Satu lagi. WA. YouTube. Oke. Oh iya. YouTube itu berbeda dari TV. TV sekarang sudah kalah dengan YouTube dan juga Instagram teman-teman untuk promosi ya. Bayangin aja artis Indonesia yang paling gampang ya Raffi Ahmad lah ya, taulah ya. Raffi Ahmad taulah ya. Dia itu mungkin sekali endorse sudah sampai 100 juta lebih. Hanya posting di Instagram berapa detik tuh ya, 15 detik doang ya. Sampai 15 juta, 20 juta, bahkan 100 juta bisa. Bayangkan di TV ya, di TV itu mungkin lebih mahal. Tapi untuk jangkauan pembelinya, belum tentu semua bisa kan. Karena di situ ada sosok seorang Raffi Ahmad dan keluarganya yang, misalnya ini ya, di sini punya idola nggak? Kalian punya idola nggak? Punya kan Mas ya? Saya sih punya. Ya, yang punya nih, yang bagi yang punya idola. Kalau idolamu itu punya barang-barang yang dia tawarkan, kamu pengen punya nggak? Mau. Misalnya dia pakai lipstick itu bagus gitu, terus kamu pengen pakai juga nggak? Mau sih. Kalau enggak, idolamu itu sedang makan di Solaria, terus kamu pengen makan di sana enggak? Ya, intinya seperti itulah. Sesimpel itu. Jadi kita membeli karena sosok orangnya, tidak peduli produknya. Kalau kalian ingat zaman ada, kalau enggak BTS ya, yang collab sama KFC atau McD itu ya, lupa saya. Sama Chatham ya, lupa saya itu. Itu kan cuma gara-gara bungkusnya ada gambarnya BTS doang pada rebutan beli ya. Padahal itu fotokopi aja bisa ya. Nah enggak sih? Nah itulah perannya sosok seseorang itu penting dalam sebuah produk. Ya Siska Kol ya dengan makanan-makanannya harganya lillahi ta'ala mahalnya. Nah ini peran media sosial ya. Dan pada akhirnya kemasan yang menarik perhatian karena berbeda. Terakhir kemasan dari kelompok tadi ada yang menjelaskan ya, sehingga tidak sekedar membuat terus selesai. Dan kesimpulannya adalah kemasan merupakan hal penting dalam memasarkan sebuah produk, itu teman-teman ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nothing. So. Thank you very much guys to join in this my class today. I hope you remember from me about my sharing with you about sharing this product. So I stop record.